Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fadlur Rahman dengan NIM 2011E1019. Nah, di sini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya membuat data distribusi frekuensi. Nah, di mana di sini saya membuat tutorial yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah statistik analitik, di mana saya dibimbing oleh dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Novi Fitria dan Ibu Sani Widyastuti Pratiwi. Nah, langkah yang pertama, kalian harus memiliki datanya terlebih dahulu. Nah, datanya di sini saya sudah memiliki datanya ya, teman-teman. Nah, datanya sudah diurutkan kebetulan. Nah, kalau kalian bingung bagaimana sih cara mengurutkan datanya, gampang saja, kalian blok datanya, terus kalian pilih data. Nah, pilih yang ini, continue with the table current selections. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini sudah saya urutkan ya, kebetulan. Nah, langkah yang pertama itu apa? Untuk menentukan data distribusi frekuensi. Nah, langkah yang pertama itu kalian harus menentukan rentangnya dulu, rentang datanya dulu. Nilai rentang data itu dimana mempunyai rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini kita buat dulu ya. Kita ketik langkah 1 yaitu range atau nilai rentang datanya. Menggunakan rumus sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini ada data terbesarnya 145 dikurangin data terkecilnya 90. Nah, hasilnya adalah 55. Nah, langkah kedua yaitu menentukan kelas, di mana rumusnya sama dengan 1 ditambah buka kurung 3,3 dikali logaritma n. N-nya itu adalah banyaknya data. Di sini datanya itu sebanyak 15. Nah, kita ketik 15 ya, teman-teman. Nah, kita enter. Itu 4,8. Selanjutnya, kita menentukan langkah ketiga yaitu interval. Nah, kita menentukan intervalnya ya. Langkah ketiga interval. Gimana nih rumusnya interval? Rumus interval itu adalah sangat gampang, yaitu banyaknya data range dibagi dengan datanya kelas, sama dengan data range dibagi data per kelas 4,8. Nah, kita enter. Nah, hasilnya adalah 11. Kita bulatkan saja ya, karena di sini ada 2,6. Nah, kita bulatkan saja menjadi 11 ya, biar tidak ribet. Dibulatkan menjadi 11. Maaf, 11. Nah, kemudian kita membuat datanya nih, teman-teman. Data distribusi frekuensinya ya. Udah, kita klik di sini data, di sini frekuensi. Nah, di sini kan intervalnya itu jaraknya adalah 11. Nah, kita cari dulu, kita pilih dari data yang terkecil yaitu data 90. Nah, dengan 90 ini dikatakan batas bawah, teman-teman, dan batas atasnya adalah 100. Nah, kemudian yaitu 101 sampai 111. Nah, bisa dilihat jaraknya dari 90 ke 101 adalah 11 dan 100 sampai 111 juga itu jaraknya 11. Nah, kemudian kita buat lagi 112 sampai dengan 121, terus 123 sampai 132. Nah, kemudian 134 sampai 138.
143. Nah, kemudian 145 sampai dengan 150. Maaf, 154. Nah, di sini banyaknya kelas nih yang ada di data tersebut. Berapa nih? Nah, untuk dari 90 sampai 100 dia memiliki 4 data. Dan 101 sampai 111 yaitu 1 sebanyak 1. Nah, selanjutnya yaitu yang 112 sampai 121 banyaknya adalah 4 ya teman-teman, bisa dilihat. Kemudian dari 123 sampai 132 banyaknya data adalah 1 ya teman-teman, bisa dicari di sini. Kemudian dari 134 sampai 143 banyaknya data yaitu 3 ya, bisa dilihat. Dan yang selanjutnya adalah 145 sampai dengan 154. Itu banyaknya datanya adalah 2. Nah, kemudian kita mencari bin. Nah, tadi kan dikatakan 90 itu batas bawah ya teman-teman, sedangkan 100 itu batas kelas atasnya. Nah, kalau bin itu batas kelas atasnya, yaitu dari 100 sampai dengan 154. Kita buat ya. 100, 111, 121, 132, 143, 154. Nah, ini batas atasnya ya. Nah, kemudian kita cari data membuat histogram. Membuat histogram itu gimana? Nah, klik data. Nah, nanti di sini ada nih data analisisnya. Kita klik, kita pilih histogram, klik OK. Nah, datanya kita masukin di sini ya. Nah, untuk data input range-nya. Terus kalau bin range-nya kita pakai yang ini ya. Nah, kita klik yang ini, bin range. Nah, udah gitu kita mau nempatinnya di mana. Misalnya saya mau nempatinnya di sini nih, di kosong nih, di sini ya. Oh maaf, diulangin lagi ya. Nah, untuk binnya kita klik yang ini nilainya. Oke, terus habis itu untuk output range-nya kita pilih yang di sini ya. Nah, kita nggak memberi label karena saya nggak mau pakai label. Nah, kemudian klik chart output, kalian klik OK. Nah, datanya muncul seperti ini nih. Paling banyak itu di angka 100, 121, dan 143. Paling banyak gula darah data yang muncul. Nah, kita pengen buat nih misalnya perbandingannya. Kita gampang saja. Kita lihat data dari sini, kita copy. Nah, kemudian dipaste saja ya di sini ya. Kita paste saja di sini. Data yang di sini kita copy, lalu di sini kita paste ya. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, ini hasilnya. Tuh. Hasilnya di sini paling banyak yaitu di rentang 90 sampai dengan 100, 112 sampai 121, 134 sampai dengan 143. Nah, di sini bisa dilihat kan perbandingan data, banyaknya data frekuensi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.